Bos Meng, ada yang cari Anda siapa ya? Itu Miss Jujuju yang tampil kemarin. Sudah ngerti. Ada satu pria, juga mereka datang berdua. Pria-pria apa? Kayaknya masih muda, kayaknya pacarnya. Mereka terus pegangan tangan. Kayaknya niatnya nggak baik nih. Kayaknya iya. Suruh aja mereka masuk, apa perlu panggil Asyong juga? Nggak usah balik lagi. Lebih baik suruh Asyong mereka datang. Baik. Nanti jangan sampai berantem ya. Kamu pikir aku kesini buat berantem? Ini kan khawatir sama kamu. Aku takut kalau kamu tiba-tiba emosi. Apakah cewek-cewek pada pengen pria yang mereka cintai berantem buat mereka? Jujur aja, jujur aja, jujur aja. Nggak kok, aku takut kamu cedera. Aku takut mereka bisa ngalahin kamu. Ini kan wilayah mereka. Siapapun wilayahnya harusnya bisa diajak ngomong baik-baikan. Aku bawa kamu ke sini hari ini biar kamu ngerti satu hal. Kita nggak salah apa-apa, ngerti kan? Kita yang diganggu. Jadi kita harus ngomong baik-baik sama mereka. Kamu tenang aja apapun yang terjadi. Aku akan selalu ada buat kamu, terus kita selesaikan ini. Silakan ikut saya. Ayo. Masuk. Bos Meng, tamunya sudah datang. Miss Chu. Nama Anda siapa ya? Hi. Mr. Hi bos, hihi kakak. Nggak nyangka ketemu di sini, bagus banget. Lupa waktu itu kita di Hang. Oh kamu ya? Iya, aku kebetulan. Nggak terlalu kebetulan. Kebetulan banget, ini siapa? Pacar aku Juju. Halo. Tahu kan kenapa aku cari kamu? Tahu. Mari kita duduk ngobrol. Silakan duduk di atas, silakan. Ngapain berdiri di sini, ayo cepat. Duduk. Ini sih beneran ya. Beneran nasib sial, bukan satu keluarga. Bukan satu keluarga nggak bakal masuk satu rumah. Masuk rumah ini berarti satu keluarga. Kapan kamu punya teman kayak gini? Aku juga nggak ingat. Nyonya, kamu nggak tahu dulu aku. Yang dulu-dulu udah nggak usah dibahas. Mending bahas kemarin aja. Iya, yang dulu nggak usah dibahas. Kita bahas kemarin aja, ini kemarin. Kemarin apa sih? Iya, kemarin itu. Tanggung jawabnya ada di aku. Beneran aku beneran kebingungan. Api bukan kayu kering. Intinya ini salah aku. Gini aja yuk, buat teh. Buat teh Raja 1000 tahun itu iya. Sama ini. Pakai set teh zaman Renaissance Inggris, oke. Oh iya, kasih tahu dapur siap-siap buat makan siang. Nggak usah. Masih ada urusan lain, masih ada urusan. Masih ada urusan, nggak makan nih. Tehnya nggak diminum. Aku kasih tahu ya. Kemarin aku dengar dari pacarku soal ini. Aku kaget beneran. Hari ini aku sengaja datang buat lihat siapa yang bikin pacarku sedih banget. Nggak nyangka ternyata kamu. Iya aku. Aku juga kaget.
Beneran maaf ya. Jadi mohon dimaafkan sama Nyonya. Aku sekarang merasa sangat bersalah. Jangan merasa bersalah dulu, aku tanya ini gimana. Ini sih. Aku siap terima hukuman, terserah kamu. Terserah ya. Bukan sekarang, intinya gini. Karena ulah kamu pacarku di kantornya. Reputasinya rusak, ngerti nggak? Rusak. Kamu pikir gimana? Gimana dong ini? Gimana? Bukan kami yang harus mencari cara untuk memperbaiki. Memperbaiki? Bagaimana memperbaikinya? Ini urusanmu. Ya. Perlu aku jelaskan lagi? Tidak perlu dijelaskan lagi. Bisa diselesaikan. Sangat bisa diselesaikan. Tenang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Tidak masalah. Perbuatan sendiri tidak bisa diselamatkan. Aku kasih kamu kesempatan. Tenang. Sudah, Bos Meng, berhenti di sini, jangan antar. Bagaimana bisa tidak mengantar, datang saja, tidak menjemput, apalagi tidak mengantar. Sangat tidak sopan. Oh iya, tentang acara pertunjukan itu. Anda segera atur. Cepat-cepat. Sebanyak 10 kali dukung budaya tradisional. Ada masalah? Tidak ada masalah 10 kali. Segera atur budaya tradisional, aku suka. Warisan negara Kan Chow Mo. Aku bisa menyanyikannya suka-suka. Mana mobilmu biar mereka yang mengemudikannya? Tidak perlu, tidak di sini. Lihat, sudah berapa tahun. Bos Hi masih sangat fokus dan setia. Masih Land Rover, dari awal sampai akhir gaya besar. Bicara apa akhir-akhir, masih muda kuat bicara akhir. Orang-orang ini tidak berbudaya, berulang kali harus memperkuat belajar. Menggunakan idiom sembarangan tidak pantas, sangat tidak pantas, tidak berbudaya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa itu berkedip sangat ajaib ini? Ini bagus, aku rasa ini bagus. Oh iya, ini mobilku. Ini bagus, mobil ini sangat bagus. Sangat unik. Aku bilang masalah kali ini sudah selesai. Ya. Tapi tidak boleh ada lagi. Pasti tidak akan ada, aku jamin dengan kepalaku. Aku mau kepalamu buat apa, ada gunanya? Tidak ada. Dah. Bos Meng ini, siapa sebenarnya? Anda sangat sopan padanya. Siapa sebenarnya? Suci sekali ya. Mengerti. Kamu, Mau bilang apa? kenapa kamu ketawa? Ketawa apa? Tapi menurutku ini benar-benar lucu. Aku sama sekali tidak kenal dia. Apa kamu tidak kenal dia? Benar, aku benar-benar tidak kenal dia. Kamu tidak kenal dia tapi dia terus memanggilku kakak. Aku bingung, umurnya sudah tua kan? Lebih tua dari ayahku tapi memanggilku kakak. Aku sampai bingung sendiri. Jangan bilang kamu juga bingung. Waktu itu aku juga bingung, tahu tidak? Kalau dia memanggilku kakak, ya kita ikut saja kan? Lanjutkan saja, apalagi yang bisa kita lakukan kan? Aku mengerti. Dulu kamu pernah menangkap dia ya? Jadi dia takut sama kamu. Ya. Ya, analisamu sangat tepat. Aku pasti pernah menangkapnya tapi aku lupa. Aku bilang juga. Ya kan, analisamu ini menurutku sangat tepat. Kamu sudah sia-sia jadi pemain drum. Kamu seharusnya masuk tim kriminal kami, serius. Pasti begitu, aku pasti pernah menangkapnya. Kalau tidak, kenapa aku merasa dia sangat familiar. Aku cuma tidak ingat. Wajar kalau kamu tidak ingat. Kamu setiap hari bertemu banyak orang kan? Aku bilang juga kenapa dia seperti tikus ketemu kucing. Takut sama kamu sampai segitunya. Ya, aku juga heran kan. Tapi awalnya aku agak khawatir.
Mereka ada sekelompok bodyguard. Kalau sampai terjadi perkelahian, gimana kalau kamu sampai dipukul? Tidak disangka ada kejutan. Plotnya berbalik total. Lihat sikapnya, aku benar-benar. Aku terus menahan diri, tahu tidak, aku tidak berani ketawa. Dan dia langsung setuju dengan 10 pertunjukanmu. Dia langsung setuju tanpa ragu. Awalnya aku mau minta 20 pertunjukan. Benar, dan hari ini kamu yang pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku pasti sudah menamparnya bajingan itu. Udah bilang dari tadi kalau udah bilang aku gak bakal naik. Aku dengar suara dari bawah. Mau adu kuat ya, ayo balik putar balik. Ayo, Gak bakal aku biarin dia selamat. ayo, ayo, ayo. Kira aku takut pergi ya? Beneran pergi ya? Sudahlah, dia udah ngalah. Lagian kita polisi gak boleh main tangan kan? Harus bisa memaafkan orang lain. Terima kasih ya, hari ini mau nemenin aku. Hati aku jadi lebih tenang. Sayang, ingat ya. Mulai sekarang apapun yang terjadi, langsung bilang ke aku. Langit runtuh pun aku yang tanggung. Dengar gak? Kamu nyetir yang benar ya. Ini beneran terima kasih banget. Komandan terlalu baik. Perusahaan kita ini, walaupun latar belakang badannya dari luar negeri, tapi aku dan partner aku, asli orang Tiongkok. Apalagi partner aku, dia cewek dari selatan. Tapi sama seni tradisional utara. Dia suka banget beneran. Ini beneran bikin terharu. Kedepannya kalau ada permintaan langsung bilang aja. Harusnya si pesona seni itu yang paling besar. Aku juga cuma nonton sekali. Tapi langsung suka banget. Bagus banget. Ada permintaan apa langsung bilang aja ke aku. Kita pasti atur yang terbaik. Untuk pertunjukan ini. Duduk-duduk. Bilang aja ke aku apa yang kamu mau. Komandan lahir tanggal berapa ya? Gak apa-apa, jangan salah paham. Aku punya kebiasaan. Suka belajar tentang astrologi. Apalagi astrologi, seniman aku udah kumpulin banyak. Jadi tadi ke bawah ngomong gitu. Oh gitu ya aku. Aku lahir tanggal 1 Januari 1962. Lihat aja namaku Zheng Yuandan. Tanggal 1 Januari itu Capricorn. Iya, anakku pernah bilang itu. Mari kita kembali ke topik. Begini yang saya pikirkan. Biaya untuk pertunjukan kali ini. Kami akan membayar 2 kali lipat harga pasar. 2 kali lipat betul. Mr. Geng, izinkan saya ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak sebenarnya. Ini hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap seni. Betul. Silakan sampaikan permintaan Anda. Saya catat, silakan Anda sampaikan. Ini bukan permintaan, hanya sebuah permohonan kecil. Silakan. Kami berharap pertunjukan ini dipimpin oleh Juju dari grup Anda. Juju. Betul, ada masalah. Tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Sangat bisa Anda tidak tahu Juju kami ini. Belakangan ini sangat populer. Banyak sekali institusi yang mengundang kami untuk tampil. Semua meminta Juju untuk tampil sebagai penutup. Zuzu bagus. Mata masyarakat itu tajam. Betul, tidak salah. Silakan lanjutkan, saya catat, silakan Anda sampaikan. Ada apa? Jangan-jangan masih trauma. Sedikit terlalu banyak drama di grup.
Saya rasa Anda tidak perlu khawatir. Coba pikirkan sebelum kita pergi tadi. Bisakah Anda membayangkan hasilnya seperti ini? Betul kan? Lagi pula saya kan sudah pergi bukan? Lau Meng pasti akan kembali untuk meminta maaf. Kalau dia tidak meminta maaf saya, bisakah saya membiarkannya? Tenang saja Juju. Selama ada saya Anda benar-benar harus tenang. Apapun itu, ingat saya adalah tempat sampah 24 jam Anda. Saya tidak punya banyak sampah, perlu tempat sampah 24 jam. Ada atau tidak yang penting saya siap 24 jam. Menunggu Anda untuk membuang sampah. Ini keuntungan saya rela. Oke, kalau begitu saya pergi. Silakan. Dah. Nanti malam aku jemput kamu. Aduh, gatal banget. Ini Pak Geng. Ini pemain senior grup kami. Lihat banyak pemain senior. Sekarang sudah tidak ada lagi. Banyak keterampilan sudah hilang. Ya sayang sekali. Lihat. Kepala grup ada tamu nih. Iya ini Pak Geng, aku bawa Pak Geng. Lihat sejarah grup kita. Halo Pak Geng, halo. Kalian sibuk ya sibuk saja. Lihat siapa ini. Juju beberapa tahun lalu. Juju. Nah ngomongin dia datang. Aku perkenalkan ini Juju. Ini Pak Geng Dashi. Itu Mei Lun. Ya CEO Mei Lun Culture. Halo. Wakil presiden ya. Ini kartu namaku. Aku nggak punya kartu nama. Nggak usah kartu nama kamu sendiri, sudah jadi kartu nama. Begini. Geng Dashi ya Pak Geng mengundang grup kita. Untuk tampil di acara khusus. Khusus minta kamu tampil penutup. Aku. Ya aku dan partnerku. Sangat suka penampilanmu. Kamu pernah lihat penampilanku? Pernah sudah berkali-kali. Seperti Dayu membakar naskah Dayu menikah. Bukan Baoyu menikah. Ya Baoyu menikah. Aku kasih tahu Juju kita. Telepon. Aku jawab telepon dulu. Juju nyanyi paling bagus. Ju dan Yu kalau kamu nggak sibuk. Jemput ayah dong oke. Bukan katanya kamu yang jemput. Aku baru sampai di kantor, mobil juga nggak ada. Aku. Cepetan syuting, aku kedinginan. Ju Jianqi jangan teleponan cepat, aku sebentar lagi. Saya sedang melukis Putri Duyung. Sudah diputuskan, terima kasih banyak. Dah bye. Sungguh. Ketua. Kenapa hujan? Katanya hari ini akan ada hujan lebat. Hujan lebat. Betul Pak Geng, bagaimana kalau begini? Kalau siang ini tidak ada acara, mari kita makan bersama di grup kami. Juru masak di grup kami memang hebat. Ya baiklah.
Saya akan merepotkan kalian. Juju, kamu juga ikut. Ketua, tadi saya ingin bilang. Saya ingin izin. Ayah saya hari ini harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Saya harus menjemputnya. Kalau begitu Pak Geng. Seperti ini ketua, sore ini, saya memang ada banyak urusan. Sudah ada janji, bagaimana kalau lain kali saja? Baiklah, lain kali saja. Non Ju, saya bisa mengantarmu. Kantor kami dekat dengan rumah sakit itu. Tidak usah, saya naik taksi saja. Tidak usah merepotkan Anda. Tidak merepotkan, Juju punya mobil. Sekalian saja mengantarmu lebih mudahkan. Dengar saya merepotkan Anda, terima kasih banyak. Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Cepat, ayo. Cepat. Saya bilang teman, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Ini urusan kita sendiri. Apa ini uangnya? Honor. Bodoh ya, hujan bikin kepala basah. Bukan kok, cuma 600. Harga pasar. Bagaimana bisa harga pasar, jangan bercanda. Model-model saya ini. Harusnya satu orang 200. 200. Saya tidak tahu harga pasar di mana. Harga pasar di sini segini. Kamu selalu bercanda. Bagaimana kalau tambah sedikit? Saya tidak perlu uang, tidak masalah. Tapi model-model saya itu, kamu harus biarkan aku bayar orang itu. Nona Ju. Cepat naik mobil. Ada apa? Ketua, siapa tadi itu? Itu. Bos perusahaan. Teman Juju. Sepertinya bukan kayaknya fans. Ketua, gimana kamu tahu? Dia yang hubungi kita untuk pertunjukan. Nggak kenal terus langsung ikut aja. Juju akhir-akhir ini makin berani ya. Kalian berdua ini pikirannya terlalu rumit. Aku kasih tahu ya, dia cuma datang buat ngurus pertunjukan. Kali ini dia datang karena Juju. Kalian jangan ngomong sembarangan. Aku kasih tahu ya, kali ini dia kasih harga double. Kalian berdua, jaga mulut, gerak kaki. Ngapain-ngapain, ayo jalan. Apa yang aku bilang tadi? Aku kan bilang hubungan mereka nggak sesederhana itu. Menurutku akhir-akhir ini, Juju lagi hoki cinta. Hoki cinta tapi cinta sial, ayo jalan. Kamu ini bikin susah aku. Iya, gambar ini udah digambar. Tapi kena hujan sama aja nggak ada. Kamu bilang aku udah kasih uangnya ke kamu. Gimana aku jelasin ke bosku ya kan? Kalau menurut kamu hujan ini harusnya jadi tanggung jawab aku. Bro, kamu ini kok suka banget nyari ribet sih? Uang yang kamu minta udah aku kasih semua. Aku kasih tahu ya, beneran. Aku lebih baik rugi sendiri. Nggak akan rugiin teman, uangnya kamu ambil. Tunggu dulu. Jangan ngomong teman dulu. Kok kamu sekarang jadi kayak gini? Aku kerja apa sih? Kamu pikir cuma kasih titik merah di kepala gampang ya? Kamu tanya di luar, lihat deh kerjaanku di luar berapa harganya. Kamu bilang gak rugiin teman, aku tanya kamu. Apa maksudnya gak rugiin teman? Apa aku harus traktir kamu makan kasih bonus lagi? Kok kamu ngomong gitu sih? Aku kasih tahu ya, kalau kamu merasa di tempat lain bayar lebih, ya kerja di tempat lain sana. Kamu kerja di sini ya segini gajinya. Mau yang gak ya udah. Oke, aku ngerti maksudmu. Uangnya nggak usah sama. Utangnya akan segera aku lunasin.
Mau yang gaya udah. Kamu beneran nggak sadar siapa dirimu ya? Hujannya gede banget ya. Iya, Tapi nggak apa-apa nggak apa-apa. Pak. Kok kamu yang datang adikmu mana? Adikku ada urusan jadi nggak bisa dateng suruh aku jemput. Siapa tuh? Itu cuma penonton gimana hasil pemeriksaannya. Nggak ada masalah besar. Pemeriksaan apaan sih tubuhku sendiri? Masa nggak lebih ngerti dari dokter? Udah diperiksa nggak ada masalah kan tenang. Ayo masuk istirahat bentar hisin bentar lagi dateng. Kamu suruh dia dateng buat apa? Jangan suruh dia dateng denger nggak? Lihat tuh hujan. Hujan kenapa? Jangan suruh dia dateng. Dia dateng pun aku nggak mau naik. Kalau udah kesel aku pulang sendiri. Ya udah kita naik taksi aja. Nah gitu dong. Tapi nggak ada taksi. Iya susah nyari taksi. Ada orang. Datang satu. Dua orang ini gimana sih? Beneran nggak sopan. Kalian beneran ya? Kami udah nunggu lama kalian naik langsung pergi. Kalian beneran nggak sopan. Kok bisa gini? Juju. Barusan aku lihat di jalan banyak orang susah nyari taksi. Aku putar balik buat jemput kalian. Ini pamannya ya. Paman halo-halo. Pak Geng terima kasih ya. Kami nggak mau merepotkan. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya udah ayo naik ya ayo pamannya naik. Pak katanya mau naik taksi. Bukan kakiku udah nggak kuat berdiri. Kaki ini juga sakit. Cepat naik mobil Nona Ju. Baik.
Sekarang bersihkan dulu. Terima kasih, hujannya memang sangat deras. Ayah, Aku tidak mau. Kamu teman Juju ya? Tepatnya aku penggemar Juju. Jangan ditertawakan ya. Sebelumnya aku belum pernah masuk ke dalam grup teater. Masih ada satu rekan bisnisku. Dia sangat suka drum dan memaksa aku ikut menonton. Aku masih ingat waktu itu Juju menyanyikan lagu Dayu membakar naskah, hampir membuatku menangis. Apa yang bisa ditertawakan dari ini? Ini menunjukkan kamu mengerti. Anak muda yang suka ini, itu cinta sejati. Paman, zodiakmu apa? Apa itu zodiak? Zodiak adalah tahun dan bulan kelahiran setiap orang. Yang sesuai dengan zodiak mirip dengan Shio, tapi lebih akurat daripada Shio. Paman, kapan tanggal lahirmu? Aku lahir tanggal 24 Juni 1958. Coba lihat bintang apa aku ini. Cancer. Cancer itu seperti kepiting besar. Kepiting raksasa. Lihatlah kepiting besar ini. Bisa melakukan apa? Orang yang berzodiak Cancer. Dari semua 12 zodiak, Cancer adalah yang paling mementingkan keluarga. Pria Cancer tidak hanya peduli keluarga, tapi juga sangat pandai mengatur rumah tangga. Semua pekerjaan rumah tangga besar kecil dalam luar bisa diatur dengan sangat baik. Semua bisa dilakukan, semua bisa diatasi. Aku memang seperti itu. Semua pekerjaan rumah tangga kulakukan. Bahkan memperbaiki saluran air. Dulu waktu tinggal di rumah biasa, kami sendiri yang membuat lemari pakaian sangat hebat. Paman, ciri terbesar Cancer adalah baik hati, jujur dan pantang menyerah. Lembut hati dan perhatian. Sangat memikirkan orang lain. Karena itu Cancer sangat mudah tertipu. Mengapa begitu? Dia menganggap semua orang itu baik. Menganggap semua orang sama seperti dirinya. Benar juga ya. Mas, bagaimana saya memanggilmu? Geng Dasi kalau boleh. Anda bisa memanggilku Dasi atau Xiao Geng. Geng Dasi. Dasi, kita baru pertama kali bertemu. Tapi kamu sudah sangat mengerti aku. Tidak seperti anak perempuanku, sampai sekarang belum mengerti aku. Kamu lihat kan, ini tipikal Cancer. Hatinya sangat mencintai tapi mulutnya keras, tidak mau mengaku. Gimana kalau begini Dasi? Nanti sampai di rumah kamu ikut aku naik ke atas. Ganti baju basahmu. Lalu kita makan sedikit. bukan ayah bilang apa. Ada apa? Mas geng ini kan tidak bermaksud ke rumah kita. Lagi pula ini sudah mengganggu waktunya bekerja. Tidak apa-apa, sore ini, aku memang tidak ada acara. Bukannya tadi kamu bilang ada janji dengan teman. Aku salah ingat besok-besok. Jadi pas kan ya kan? Sampai di rumah ganti baju adiknya. Aku lihat kalian berdua tingginya hampir sama. Bukan ayah. Mas geng ini sama tinggi dengan adikku. Mana ada yang sama. Lagi pula Mas geng hari ini ke teater kami untuk urusan sekalian mengantar kami. Kamu ke teater mereka untuk urusan? Ya benar. Perusahaan kami ingin mengundang grup teater Nonaju untuk tampil. Kalau begitu bukan orang luar lagi, sudah diputuskan. Baiklah. Kamu lihat dia harus dengar aku. Baiklah. Kalau begitu saya ikut saja. Berapa umurmu Dasi? Paman, tebak saja, aku tidak bisa menebak. Aku lebih tua sedikit dari Juju. Pekerjaanmu juga bagus ya. Lumayan punya perusahaan sendiri. Ya bagus. Ayah, Kami berdua ngobrol santai saja. ayah istirahat dulu ya. Baik, aku istirahat dulu.
Ayah aku sama sekali tidak kenal dia. Tadinya tidak kenal sekarang kenalkan. Anda tidak bisa sembarangan membawa orang ke rumah. Dia mengantar kita pulang padahal hujan deras. Bisa biarkan dia pergi begitu saja. Kok semakin besar, semakin tidak mengerti. Bagaimana Anda tahu dia bukan orang jahat? Kalau ternyata dia jahat gimana? Saya bisa menilai orang. Ada apa? Saya ingatkan ya. Jangan sampai punya niat yang tidak seharusnya. Kamu ngomong apa sih? Model baju seperti ini sudah lama tidak dipakai. Saya bilang apa dia pakai baju adikmu? Cocok kan? Ayo duduk sini. Saya duduk di sini saja, duduk sana. Buatkan kami mie tidak mengganggumu kan? Kalau saya, Tidak perlu kamu duduk saja. biarkan dia yang melakukannya. Dia jago masak mie kuah. Benarkah itu semua warisan dari saya? Jengga kata-katamu saya jadi lapar. Harus makan banyak nih. Makan sebanyak yang kamu mau pasti cukup. Kenapa basah kuyup, cepat ganti baju. Saya sedang masak mie, nanti makan. Makan-makan, tunggu sebentar. Ada tamu di rumah, tidak lihat ya? Tidak sempat. Anak saya memang tidak tahu aturan. Tidak apa-apa. Anak muda punya karakter itu bagus. Yang penting bagaimana kamu mengembangkannya, benarkan? Mie sudah siap. Ayo bantu saya. Ayo Anda duduk, paman. Ayah, Cepat duduk, Anda duduk dulu. Saya tidak nyaman kamu duduk sana, cepat. ayah kalian makan dulu, saya mau membereskan dulu. Kamu tidak makan. Bukan, saya masih harus kerja, kalian makan saja. Cepat-cepat ini. Katanya. Kemarin ikut dengan perusahaan pernikahan. Itu ayah mertua Hisin ya? Sepertinya begitu. Hisin sedang pacaran dengan putrinya. Tapi si kakek itu ngotot nggak setuju. Hisin itu kan syaratnya bagus, kamu tanya aku tanya siapa. Tapi ngeliat si kakek gitu aku rasa. Hisin bakal kewalahan nih. Kakek ini aku kasih tahu jagoan banget. Waktu itu kan dia sempat berantem sama Hisin. Harus gantiin HP terus nulis surat pernyataan. Kita ini nggak sengaja bikin masalah lagi buat Hisin ya. Kejadian kebetulan begini, siapa yang tahu.
Tapi menurut pengalamanku, Xiao Fen, menurut pengalaman abang, kalau orang tua nggak setuju, dari 10 pasangan 8 pasti gagal. Serius, Pasti dong abang udah ngalamin. makan dikit timun hisin. Makan yuk. Mau makan apa siang ini Hisin? Mie jajang sama kayak kalian kan? Cepetan makan nanti nggak enak. Gimana rasanya? Enak-enak. Udah lama nggak makan ini. Dashi. Kamu udah ngurusin aku lagi. Kalian asalnya dari mana? Aku kok dengar ada logat timur laut ya. Aku setengah orang Beijing. Oalah. Sebenarnya mamaku orang Beijing. Bapakku orang Shenyang. Mamaku kenal bapakku waktu kerja bakti. Terus nikah ke Shenyang. Aku lahir di Beijing besar di Shenyang. PAP aku berangkat kerja dulu. Kamu lanjutin. Aku lahir di Beijing besar di Shenyang. Kuliah balik lagi ke Beijing. Terus ke luar negeri makanya logatku jadi gini. Istriku juga orang timur laut. Sebenarnya kalau kamu ngomong begitu, kalau bukan orang Beijing asli nggak bakal tahu. Kayak aku orang Beijing asli denger kamu ngomong. Iya aku om. Aku sebenarnya selalu nganggep diri sebagai orang Beijing. 2 tahun lalu bapakku meninggal mamaku bilang. Dia pengen balik ke Beijing. Aku mikir ini pasti harus diwujudin. Harus kita penuhin keinginannya. Jadi aku pulang ke negara dan membawa ibuku kembali ke Beijing. Begitulah. Kamu melakukan hal yang bagus-bagus jadi kalau begitu. Kamu adalah anak yang sangat berbakti. Paman orang tua saya telah membesarkan saya selama si tengah hijab. Melakukan hal ini adalah hal yang seharusnya. Keinginannya harus dipenuhi. Anak yang baik. Maaf paman kamu sibuk. Acar kamu ya. Bukan ini, adalah salah satu rekan bisnis kami. Saya kira itu pacar kamu. Maaf paman tidak apa-apa kerjakan ya. Ini adalah acara yang diadakan oleh perusahaan kami. Kami mengundang seorang seniman body painting untuk melukis. Lukisannya sangat bagus sayangnya terkena hujan. Maaf. Paman mau lihat. Saya lihat. Orang ini melukis dengan sangat bagus. Ini semua dilukis. Itu sangat bagus. Anak saya juga seorang pelukis tunggu saya panggil dia. Jianqi. Jianqi kemarilah Jianqi. Datang. Ada apa? Jianqi kemarilah. Kamu harus memanggilnya kakak panggil dasi kakak. Halo senang bertemu denganmu. Lihat lukisan ini lihat bagaimana orang ini melukis. Kamu harus belajar seorang pelukis. Bukan. Lihat ini perusahaan kami mengadakan sebuah acara. Kami mengundang seorang seniman body painting untuk melukis. Bagaimana bagus kan? Acara ini yang kamu adakan. Ya kami yang mengadakan saya yang bertanggung jawab penuh. Baiklah saya akan turun melihat mobil saya. Lagi hujan lihat mobil apa? Makan saja. Dia memang seperti itu nanti, kalau sudah kenal lebih lama. Kamu akan tahu. Hisin.
Semua orang tadi hanya peduli padamu. Tidak ada maksud lain. Apa yang perlu dijelaskan aku tidak mengerti. Ngomong-ngomong kemarin pulang tidak ada masalah kan? Kemarin orang tua itu adalah mertuamu kan? Bukan aku bilang Hisin benar-benar bukan aku. Sudah biasa kok. Mienya udah lembek bikin lagi dong. Cepetan kejar dong. Mau kejar kemana sih? Pura-pura nggak tahu ya. Barusan Hisin ngeliat dia. Aku emang gini-gini aja kan Xiaoyang. Lihat nih bulu kuduku merinding lihat-lihat. Ah bulu kuduk apaan sih? Lagi-lagi. Pokoknya kamu yang kena. Seharusnya kamu gini-gini aja kan Beijing. Dia sekarang lagi dalam keadaan. Udah masuk mode cinta. Saya pal yang kamu maksud. Udah deh jangan sembunyi-sembunyi lagi. Kamu suka Hisin semua orang udah tahu. Bukan. Maksud kamu sekarang semua orang di kantor tahu. Aku suka Hisin. Bukan cuma di kantor semua orang tahu. Serius. Ia harus manfaatkan kesempatan ini. Kira sini wakil ya kamu. Kesempatan emang nggak datang 2 kali. Kalau nggak diambil kesempatan bakal lewat. Jangan sampai menyesal. Di luar nggak ada obat penyesalan. Udah deh kalian berdua cuma bercanda. Aku kasih tahu ya kakak-kakak. Kurasa kerja polisi di kantor kita nggak cocok buat kalian. Kalian berdua harus cari kerjaan lain. Terus kamu mau kasih kita kerjaan apa? Di timur Diunshi lagi buka lowongan. Tahun baru ini kita berdua bakal tampil di acara malam tahun 01178 baru. tahun baru ini kita berdua bakal tampil di acara malam tahun Beneran baru. nih kamu percaya nggak? Siapa yang dia takutin? Sini kamu ya. Mobil kamu bagus bajunya juga oke. Barusan Om lihat aku basah kuyup. Jadi dia kasih aku baju ini. Nggak minta izin kamu dulu. Om lihat kamu basah kuyup. Aku nggak lihat kamu basah kuyup. Om izinin kamu pakai baju Om, jangan pakai baju aku lepas. Jangan. Ada banyak orang nggak pantas. Kayaknya kamu ada masalah sama aku ya. Aku memang ada masalah besar sama kamu. Ada yang begini caranya mengurus ini. Punya uang sedikit jangan jadi orang kaya yang tidak punya hati nurani. Kalau kalian mau ngurus begini aku kasih tahu. Uangmu yang masuk gitu harus keluar juga gitu. Kok aku nggak ngerti maksudmu? Pura-pura bodoh sama aku ya. Kalau gitu aku kasih tahu hari ini di Chao Changdi. Body painting itu aku yang gambar. Oh kamu ya kenapa tadi nggak bilang? Apa kamu? Hal yang memalukan gitu gimana aku bilang tadi. Orang kayak kamu semua kayak gini ya. Begini aja nindas rakyat kecil. Kalau kalian main kayak gini nggak ada yang mau kerja sama. Enggak tunggu dulu. Kok aku makin dengar makin bingung. Apa ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman oke. Kalau gitu aku jelasin sama kamu. Hari ini kita total ada 6 model sama aku 7 orang. Sibuk seharian makan aja nggak diurusin. Total dikasih 600 rupiah. Ini kayak ngasih uang ke pengemis. Akhirnya aku sendiri yang keluar uang 600. Jadi satu orang 200 rupiah, aku udah bikin orang lain kesal. Ada yang begini caranya ngurus ini. Kenapa diam nggak ada yang bisa bilang ya? Nggak tunggu dulu adik. Siapa yang adik kamu jangan sok akrab. Oke apapun itu kamu dengerin aku dulu. Pekerjaan ini, kita serahkan ke perusahaan. Bagian body painting ini, 5.000 rupiah. Berapa totalnya 5.000? Oke. Gimana kalau begini kamu lihat? Ini kontraknya. Ini rincian biayanya. Body painting 5.000 rupiah. Baru aja tadi Jiming telepon aku. Bilang biayanya udah ditransfer semua ke kalian. Telepon dia sekarang kita konfirmasi. Nggak usah aku udah percaya sama kamu. Aku udah ngerti. Perusahaan kayak gini nggak usah kerja sama lagi. Nggak bisa diandalkan.
Gimana kalau begini? Kamu lihat hari ini kamu juga capek. Juga banyak menderita ini, ada kartu belanja. Kamu ambil dulu. Nanti aku balik ke perusahaan sama akuntan kita. Menurut kontrak saya akan mentransfer penuh kepada kamu gimana? 20.000 jumlah kecil sedikit saja. Saya terbiasa menerima jumlah besar. Tidak melihat 20.000 kamu ambil saja. Saya tidak butuh uang, saya tidak perlu. Adik-adik dengar saya. Kamu memberitahu saya hal besar hari ini sangat penting. Secara resmi ini, ucapan terima kasih, secara pribadi ini perasaan. Jadi kamu harus menerimanya. Oke. Saya ambil, saya terima. Baiklah kalau begitu. Saya masih buru-buru, masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Oh ya, baju ini bisa kamu berikan kepada saya. Begini. Model baju seperti ini belum pernah saya pakai sebelumnya, tapi setelah saya pakai, saya merasa cukup bagus, cukup suka. Bagaimana kalau begini? Lain kali kamu ajak saya beli beberapa set. Saya juga akan belikan kamu beberapa set yang ini jangan kamu ambil. Semuanya berikan kepada saya, oke? Saya akhir-akhir ini agak sibuk, tunggu saya kembali ke kantor. Lihat jadwal saya. Kapan saya ada waktu luang? Saya telepon kamu, oke? Saya tunggu telepon kamu. Oke, saya pergi dulu ya. Oh ya, saya menyesal. Menyesal apa? Kamu zodiak apa? Taurus. Cocok berkesenian, seharusnya Taurus. Saya pergi dulu, bye. Tunggu dulu. Kamu mau ngejar kakak saya ya? Jangan bicara, semuanya tertulis di dahimu. Juju. Saya terima kartu kecilmu ini. Saya juga tidak bisa menerima begitu saja, saya akan lakukan sesuatu yang besar untukmu. Kakak saya malam ini pulang pertunjukan agak larut. Pulang ayah kami juga tidak terlalu tenang. Saya juga tidak terlalu tenang, kamu bilang harus cari orang untuk menjemput. Tidak bisa saya pergi saja, tidak perlu tunggu saya jemput. Saya jemput, saya pergi. Saya jemput, terima kasih. Oke, maaf merepotkanmu, terima kasih. Saya pergi dulu ya, pergi. Lebih cepat lebih baik. Sayang. Siap-siap kita pergi. Oke, kali ini kamu melakukannya dengan baik. Baiklah, aku akan mencatat jasa besar untukmu, oke tidak? Jika kau terus menyanyi seperti ini, kau akan menjadi pemeran utama. Lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Aku tak pernah berpikir begitu. Aku bilang padamu, semua ini adalah takdir. Awalnya memang sudah seharusnya milikmu. Aku mau berhenti dulu ya. Aku duluan ya. Saudara senior ganti suaminya dong. Jangan bicara sembarangan. Nona Ju. Mengapa kamu datang? Aku merasa kalau jam kerja sampai malam begini, lebih baik ada yang menjemput. Begitu perhatian sekali. Udah sana, jangan usil, cepat pulang sana. Kalau begitu aku tidak akan jadi lampu neon. Dadah, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Adik kecil sudah selesai kerja. Aku pergi dulu.
ayahmu yang menyuruhku datang. Bukan adikmu yang memberitahuku. Dia bilang kamu pulang kerja terlalu malam, dia takut keluarga di rumah khawatir. Jadi aku datang. Aku. Apa ini Juju? Ini klien dari grup teater kami. Apakah nama keluarganya Zeng? Maaf, nama keluargaku Geng. Betul-betul geng. Geng halo. Lupa duduk di sebelah kirimu. Bunga kan? Tuan Hi Bos Hi. Aku ingat sekarang. Senang bertemu denganmu. Apa kalian sudah saling kenal? Pertarungan karangan bunga duduk di sebelah kananku. Peserta. Picol. Terima kasih telah mendukung budaya tradisional kami, terima kasih. Sebenarnya perusahaan kami mengundang grup teater Nona Ju untuk tampil. Apa perusahaannya? Lupa aku. Ini kartu namaku. Perusahaan investasi seni Meilun. Lupakan saja. Suruh orang dari perusahaan kalian pergi saja apa bisa. Kamu membuatku tenang. Baik. Hi, apa pekerjaanmu? Polisi. Ini pacarku Juju. Pacarku. Aku sangat kagum, suka dan mengagumi Nona Ju. Jadi aku membawakan Nona Ju seikat bunga. Semoga kamu suka. Terus orang itu begitu memujimu. Terima kasih. Tidak ada masalah, aku pergi dulu. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Sering-sering datang ya. Orangnya sudah pergi, masih ngapain dilihat? Lagi-lagi BMW. Apa? Aku bilang kalau aku datang lebih malam lagi malam ini. Aku yakin kamu akan pergi dengan BMW itu. Masa sih? Masa tidak. Lihat kamu cemburu sekali. Itu. Sudahlah, tidak usah bercanda lagi. Kamu masih bisa menyusul, belum jauh. BMW. Kalau begitu aku benar-benar pergi ya. Pergilah. Bercanda kok. Pergi. Kamu marah ya? Sudahlah, lihat kamu. BMW jelek. Ya, BMW jelek. Suka bunga ini. Bunga jelek aku buang saja. Bunga ini tidak mengganggumu, pergilah. Pulanglah. Sudahlah, kamu masih marah. Aku tidak marah, aku benar-benar tidak marah. Cepat pulanglah. Aku baik-baik saja. Pulanglah. Orang itu cuma penonton biasa. Bukan aku yang menyuruhnya datang, kamu sampai segitunya. Itu karena aku sudah sampai. Kalau aku tidak sampai. Barusan aku bilang aku hanya bercanda. Kamu serius? Gimana kamu masih marah karena ini? Malam ini kamu terus-terusan cemberut sama aku. Jujur sebenarnya aku nggak mau ngomongin ini.
Kamu sama ayahmu pulang dari rumah sakit. Naik taksi pulangnya. Bicara dong. Iya. Aku naik mobilnya ke rumah sakit. Tapi waktu itu aku nggak punya mobil lagi, hujan juga. Terus aku suruh dia pergi. Dia balik lagi. Iya. Loh, gimana kamu tahu? Urusan kamu deh. Kamu pikir buat orang kayak gitu? Kamu bohong sama aku hari ini. Jujur kamu pikir itu worth it? Kamu bilang aja aku langsung buru-buru keluar dari kantor. Aku bahkan gak izin. Aku macet di jalan berapa lama kamu tahu nggak? Kamu nggak bisa nunggu aku bentar. Bukan aku nggak mau nunggu, kamu tahu nggak? Ayahku yang nggak mau nunggu. Kamu juga nggak perlu bohong kan? Bohong apa sih? Perlu nggak sih? Sudah-sudah nggak usah dibahas lagi. Capek deh. Sudah-sudah, jangan marah lagi. Salahku, oke. Salah apa sih? Bukan, jangan marah lagi, jangan marah lagi. Aku sama dia beneran nggak ada apa-apa. Jangan bilang nggak ada apa-apa. Kalau beneran nggak ada apa-apa, dia nggak mungkin jemput kamu malam ini. Cuma karena kamu nebeng mobilnya. Aku nggak mau ngomongin ini lagi, kamu masih aja ngomong-ngomong. Adikku yang bilang ke dia. Adikmu bilang ke dia. Berarti seluruh keluargamu ketemu dia. Kok kamu bisa mikir kayak gitu? Terus aku harus mikir gimana? Bukan begitu ceritanya. Sudah-sudah nggak usah dibahas lagi. Bukan. Pulang aja. Kalau nggak balik bapakmu bakal marah-marah lagi nih.